Annyeonghaseyo 여러분. Buat kalian yang ingin mempelajari soal EPS topik, Jangan skip video ini dan tonton sampai akhir, oke? Pinkane derogal gajang almajun gosel kurusipsio. Pinkan artinya kosong, di atau ke. Derogal masuk, gajang paling, almajun ya, almajun benar, nah ini ada partikel di depan kata kerja ya. Kalau biasanya kan partikel ada di depan subjek atau objek. Nah, ketika ada partikel di depan subjek objek itu kan tidak mempunyai arti. Tetapi ketika ada partikel di depan kata kerja dia mempunyai arti. Artinya itu yang mungkin nanti untuk pembahasan partikel di depan kata kerja itu akan saya bahas di video selanjutnya. Gose, ya, gos ini kata ganti benda ya, artinya sesuatu. Kurusipsio, nah kurusipsio kata dasarnya adalah kurida, artinya memilih. Sipsio itu adalah rumus atau akhiran kalimat perintah. Nah artinya pilihlah sesuatu yang paling benar untuk mengisi bagian yang kosong. Ibek ilbon 문제입니다. 괜찮아요. 많이 아파 보여요. 괜찮아요, ya kamu tidak apa-apa. Mani, ya mani ini kata dasarnya dari manda, artinya banyak. Apa boyoyo ya, apa. Ini dari apida, artinya sakit. Boyoyo itu kata dasarnya buida, artinya terlihat. Jadi kelihatannya kamu sakit sekali ya, karena mani di sini tidak diartikan banyak, karena kalau diartikan banyak tidak nyambung ya. Makanya mani apa boyoyo diartikan kamu kelihatannya sakit sekali gitu. Titik-titik goliosoyo. Nah ini golida ya, golida itu mempunyai dua arti. Pertama bisa memakan waktu atau terserang penyakit. Nah karena di sini membahas pertanyaannya adalah apeda, berarti golida di sini artinya adalah terserang penyakit. Jadi titik-titik saya terserang yoldu nagu ya, yol itu 10. Tapi karena di sini sakit berarti yol itu diartikan demam ya. Yoldu nagu moktu apayo ya, mok itu leher, du itu mempunyai tiga arti sebenarnya. Ada juga atau provinsi sama derajat. Nah, du di sini diartikan juga. Jadi moktu apayo ya, leher saya juga sakit. Oke, ilbon yak itu obat. Yongwon rumah sakit. Gicim batuk. Gamgi flu. Nah, di sini clue-nya adalah yol, sehingga almajun didaben gamgi imida. Gamgi golyosoyo. Yoldu nagu moktu apayo. Nah, tapi kalau memang teman-teman nanti sudah mengetahui jawabannya, itu bisa langsung dijawab ya tanpa harus menerjemahkan keseluruhan untuk menghemat waktu. Tetapi karena memang di sini kita belajar, sehingga saya akan bahas seluruh kosakata untuk menambah pengetahuan teman-teman. 다음 202번 문제입니다. 저는 구청에서 한국말을 배웠어요. saya 구청 kantor kecamatan, e서 di 한국말 ya. 한국말 itu bahasa Korea, itu partikel objek, 배웠어요 dari beuda artinya belajar, osoyo itu adalah rumus lampau. Jadi saya belajar bahasa Korea di kantor kecamatan. Irwol buto yukwol kaji yuk titik-titik dengan bewosoyo. Irwol buto dari bulan 1 yukwol kaji sampai bulan 6 dengan itu selama bewosoyo belajar. Jadi saya belajar selama titik-titik 6 dari bulan 1 sampai bulan 6. Oke. Ilbon wol. Nah, wol ini sebagai satuan untuk nama bulan ya. Contohnya ini. Ini irwol. Irwol itu bukan satu bulan tetapi bulan 1. Jadi contohnya misal irwol Januari. Ini yugwol. Yugwol itu Juni. Nah, begitu. Dan nyon itu untuk satuan tahun. Gewol. Nah, gewol ini untuk satuan lamanya waktu untuk bulan. Sigan itu satuan waktu. Jadi almajun dedaben gewol imida. Iwol buto yukol kaji yuk gewol dengan bewosoyo. Saya belajar selama 6 bulan dari bulan 1 sampai bulan 6. 다음 203번 문제입니다. 저는 어제 시장에 갔어요. saya 어제 kemarin 시장 pasar
ke gasoyo ya, dari gada artinya pergi, asoyo itu rumus lampau. Jadi kemarin saya telah pergi ke pasar. Titik-titik eso kwaire sasoyo. Eso itu di, kwail itu buah, sasoyo kata dasarnya sada artinya membeli. Jadi saya telah membeli buah di titik-titik Ilbon. Yogi di sini, gogi itu sana, odi mana, jogi situ. Jadi almajun dedaben gogi imida. Jonen oje si jangi kasoyo, kogi eso kwaire sasoyo. Nah, kogi ya, kogi ini kenapa kogi? Karena kogi ini salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan tempat yang tidak terlihat. Nah, ini kan tempatnya tidak terlihat. Tapi mungkin nanti bisa lah dibahas ke depannya ya, terkait dengan penjelasan atau penggunaan kogi. Dalam ibek sabon munjaimida. Jega jail johanen titik-titik nen kerimida. Jega ya, jega artinya saya, jail itu paling, johanen suka. Jadi saya sangat suka titik-titik enen gael. Nah, gael ini musim gugur ya, imida. Nah, kalau pertama itu ini ada partikel en atau nen, berarti yang ditanyakan adalah subjek. Nah, clue kedua ini adalah ada ini gael ya, gael itu adalah musim gugur. Oke. Ilbon, emsik, emsik itu makanan, ungdong itu olahraga, kuail itu buah-buahan, dan gejol itu musim. Di almajun dedaben gejol timida. Nah, jega gejol johanen gejoren kerimida. Saya sangat menyukai musim gugur. Dalam ibek obon munjaimida. Jonen Indonesia eso wasmida. Jonen saya Indonesia eso dari wasmida ya, kata dasarnya oda artinya datang. Asmida itu adalah rumus lampau. Jadi saya datang dari Indonesia. J titik-titik enen Indonesia imida. J itu saya. Enen ini partikel subjek, Indonesia imida adalah. Ya, ini sama seperti soal sebelumnya. Jadi yang ditanyakan adalah subjek ya, karena ini ada tanda enen ya sebagai partikel subjek. Ilbon, goyang, goyang itu kampung halaman, gacuk, gacuk itu keluarga, irem itu nama, cuimi itu hobi. Jadi almajun dedaben goyang imida. Jonen Indonesia eso wasmida. C. Goyangan Indonesia imida. Saya datang dari Indonesia dan Indonesia adalah kampung halaman saya. Dalam ibek jukbon munjaimida. Cingguga onel ahopsi bihenggiro hanguke ogi temune titik-titik majunggayo. Cingguga, cinggu ya, cinggu itu teman, ga ya, ga itu sebagai partikel untuk orang ketiga. Onel hari ini, ahopsi, ahop itu 10, si itu untuk satuan jam, bihenggi, bihenggi pesawat, ro. Nah, ro itu mempunyai arti ya, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Tapi ro di dalam kalimat ini diartikan dengan hangguk ya, hangguk itu Korea, itu ke, ogi itu kata dasarnya dari oda artinya datang, temune karena ke majunggayo dari majunggada artinya pergi menjemput. Jadi hari ini jam 10 teman saya akan datang ke Korea dengan pesawat. Oleh karena itu saya akan pergi menjemput ke titik-titik. Nah, Ilbon, Hanggu, Hanggu itu pelabuhan, Gonghang ya, bandara, Chongryujang itu halte, Gichayok itu stasiun kereta. Nah, di sini cluenya adalah bihenggi ya, pesawat. Enggak, almajun dedaben Gonghang imida. Cingguga one ahopsi bihenggiro hanguke ogi temune gonghange majunggayo. Hari ini jam 10 teman saya datang ke Korea dengan pesawat. Oleh karena itu saya akan pergi menjemput ke bandara.
다음 207번 문제입니다. 이 titik-titik 이름이 뭐예요? 이 ya ini artinya ini i름 nama i. Nah, i di sini itu sebagai partikel objek, dia tidak mempunyai arti. Jadi hati-hati ya. Jadi gini, ketika ada i di belakang objek, dia mempunyai arti, artinya ini. Tetapi ketika ada i di depan objek, dia tidak mempunyai arti karena i di depan objek jadi diposisikan sebagai partikel objek. Contoh, i kabangi, tas ini. I yang ada di belakang itu mempunyai arti, sedangkan i yang ada di depan itu tidak mempunyai arti, gitu. Mueo ya, mueo itu apa? Jadi apa nama titik ini? Subakyeyo. Nah, sampai sini saja kita sudah mengetahui jawabannya tanpa harus dilanjutkan. Ya, untuk menghemat waktu. Subakyeyo berarti subak. Subak itu adalah semangka. Nah, semangka itu apa? Coba. Ilbon, kogi itu daging, kuaja itu snack ya, cemilan, kuail itu buah-buahan, sikdang itu rumah makan. Nah, subak itu masuknya kemana? Berarti almajun edaben kuail rimida. Ya, i kuail iremi mueo. Ya. Apa nama buah ini? Subakyeyo, semangka. Nah, kalau diterjemahkan keseluruhan juro. Juro itu biasanya yorumjol. Yorumjol itu musim panas. Ya. Yorumjore ya, di musim panas. Mani banyak. Mongnende dimakan. Aju itu sangat. Darayo itu manis. Jadi biasanya banyak dimakan ketika musim panas dan rasanya juga manis begitu. Jadi sebenarnya cukup sampai sini saja, itu kita sudah bisa mengetahui jawaban tanpa harus dilanjutkan ya, menerjemahkan semua karena tidak penting gitu. Jadi kita mencari cara cepat untuk bisa menjawab soal untuk menghemat waktu. Ibek palbon 문제입니다. 시장에 가서 무엇을 샀어요? 시장 pasar. Ke gaso dari gada artinya pergi. 무엇을 apa? Sasoyo kata dasarnya sada artinya membeli. Jadi kamu pergi ke pasar membeli apa? 아무것도. 아무것도 itu apapun. Sajian ya, sajian itu kata dasarnya sada artinya membeli. Jian ya, jianda itu rumus tidak. Jadi saya tidak membeli apapun. Go di sini ada go dan man hanya hesoyo melakukan. Jadi dia tidak membeli apapun. Oke. Ilbon, mulgon itu barang. Dengsan mendaki atau hiking. Huye rapat. Kukyong ya, kukyong itu bisa jalan-jalan atau melihat-lihat. Nah, di sini cluenya adalah dia tidak membeli apapun. Nah, berarti almajin edaben kukyong입니다. 시장에 가서 무엇을 샀어요? 아무것도 사지 않고 구경만 했어요. Jadi saya tidak membeli apapun, saya hanya melihat-lihat saja. 다음 209번 문제입니다. 어디에서 살아요? Odi itu mana? Deso di sarayo yang kata dasarnya salda artinya tinggal. Di sini menggunakan penghalus ayo ya untuk kalimat informal. Jadi 어디에서 살아요? Kamu tinggal di mana? 직장 동료들과 함께 회사 titik-titik 에서 살아요. 직장 itu tempat kerja, 동료들 rekan kerja, gua 함께 itu bersama, 회사 perusahaan, eso di sarayo dari salda artinya tinggal. Jadi saya tinggal di titik-titik perusahaan bersama rekan kerja. Nah, clue pertama itu adalah perusahaan, kedua adalah rekan kerja. Nah, Ilbon, Gyosil itu kelas, Gongwon taman, Wajangsil toilet, Gisuksa asrama. Jadi almajin didaben Gisuksa imida. 어디에서 살아요? 직장 동료들과 함께 회사 기숙사에서 살아요. Saya tinggal di asrama perusahaan bersama teman kerja. 다음 210번 문제입니다. 저는 올해 19살입니다. titik-titik 20살이 됩니다. 저는 saya 올해
tahun ini Yorahob 19, Sal usia Imida adalah titik-titik di semu ya. Semu ini kata dasarnya dari semul 20, Sal usia Dwimida menjadi jadi titik-titik menjadi 20 tahun. Nah, sebelumnya di sini bisa dilihat ya, ini kan kata dasarnya semua, tetapi kenapa pada tulisan ini hanya semu? Kan awalnya gini, semua, nah, awalnya kan gini, tapi di sini kan hanya semu. Nah, karena ini mengacu pada aturan R ya, jadi ketika R bertemu S, maka R ini akan mati, akan hilang secara tulisan maupun pengucapan, sehingga di sini hanya ditulis semuanya saja. Nah, untuk aturan R itu memang cukup banyak ya. Mungkin kepada teman-teman kalau memang membutuhkan terkait catatan R itu bisa komen supaya nanti saya buatkan penjelasannya. Oke, di sini untuk clue-nya adalah ore. Satu itu tahun ini ya, tahun ini saya berusia 20 tahun, titik menjadi 20 tahun di Ilbon. Nai itu usia, Jagnon itu tahun lalu, Nenyon itu tahun depan, OJ itu kemarin. Jadi Almajun Dedaben, Nenyon Nimida. Jonen ore Yorahob Sari Mida, Nenyone Semu Sari Dwimida. Tahun ini saya berusia 19 tahun dan di tahun depan saya berusia 20 tahun.